Minasang, konnichiwa, Magi Sensei desu. Hari ini kita belajar kanji lagi ya, Minasang. Kanji dasar N5 part kelima ya, Minasang. Langsung saja ya, Minasang. Oke, untuk kanji yang pertama adalah kanji mata. Nah, sebagian besar kanji hari ini adalah bagian tubuh ya, Minasang. Nah, asal muasalnya itu berasal dari gambar mata sendiri, kemudian disederhanakan menjadi seperti ini. Oke, lalu hasil akhirnya menjadi seperti ini. Perhatikan goresannya ya, step-step dalam menulisnya. Oke, kalau sudah langsung kita ke kunyomi ongyomi. Kunyominya itu me, oke, yang artinya mata. Untuk ongyominya adalah moke. Cara pakainya gimana? Langsung kita cek contohnya. Oke, contoh yang pertama, kalau dia berdiri sendiri, seperti ini, dia akan dibaca me, yang artinya mata. Contoh yang kedua, kalau dia digabung dengan kanji atas, ue ya, minasang, dia akan dibaca me. Me ue, yang artinya status lebih tinggi ya, minasang. Jadi, orang yang statusnya lebih tinggi dari kita. Seperti atasan, dan sebagainya. Baik dari status sosial maupun usia nanti ya, minasang, seperti itu. Contoh yang ketiga, kalau kanji mata digabung dengan kanji selanjutnya, ini kanji tsugi selanjutnya, dia akan dibaca mokuji. Cara baca ongyomi yang dipakai, yang artinya daftar isi. Seperti itu. Contohnya kalau kalian baca buku kan ada daftar isinya kan ya, minasang. Nah, itu bahasa Jepangnya mokuji. Oke, lanjut ke kanji yang berikutnya adalah kanji telinga. Untuk asal muasalnya adalah dari gambar telinga itu sendiri. Kemudian disederhanakan menjadi seperti ini, lalu hasil akhirnya menjadi seperti ini. Oke, perhatikan langkah-langkah dalam menulisnya ya, minasang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, total goresannya adalah 6 goresan ya, minasang. Untuk kunyominya adalah mimi, yang artinya telinga. Ongyominya ji. Cara pakainya gimana? Langsung saja ke contoh-contoh. Contoh yang pertama, kalau dia berdiri sendiri seperti ini, dia akan dibaca mimi, yang artinya telinga. Contoh yang kedua, kalau dia digabung dengan kanji pertama kali, hajimete. Nah, ini kanji hajimete ya, minasang. Dia akan dibaca hatsu mimi. Tetap dibaca mimi ya, minasang. Hatsu mimi. Hatsu itu pertama kali ya. Hajimete juga pertama kali, kanjinya sama. Mimi kan telinga. Nah, maknanya adalah pertama kali dengar. Kayak gitu, minasang. Contoh yang ketiga. Nah, ini kanjinya agak susah sedikit ya, minasang. Agak rumit sedikit. Ini pada saat konteks ini, dia akan dibaca ji ya, minasang. Ji, bi, ka. Nah, kanji bi di sini itu adalah kanji hidung, hana ya, minasang. Kemudian ka di sini itu menyatakan ilmu pengetahuan. Jadi menyatakan bidang pelajaran, bidang ilmu ya, minasang, yaitu ilmu tentang hidung dan telinga. Ini kesehatan ya, minasang. Studi tentang kesehatan. Oke, lanjut ke kanji berikutnya, yaitu kanji tangan. Asal muasalnya dari gambar tangan itu sendiri, lalu disederhanakan menjadi seperti ini. Kemudian hasil akhirnya menjadi seperti ini. Perhatikan langkah-langkah dalam menulisnya. Oke, kalau sudah kita ke kunyomi ongyomi. Untuk kunyominya tentu saja dia dibaca T, yang artinya tangan. Ongyominya adalah shu. Cara pakainya langsung saja kita ke contoh. Contoh yang pertama, kalau dia berdiri sendiri kayak gini, dia dibaca T, yang artinya tangan. Contoh yang kedua, kalau dia digabung dengan kanji kertas, nah yang hitam ini kanji kertas, kami ya, dia akan dibaca tegami. Nah, kaminya berubah menjadi gami ya, ketika digabung dengan kanji T ya, minasang, yang artinya surat. Seperti itu, minasang. Jadi surat itu gabungan dari kanji, tangan, dan kertas ya, minasang, maknanya surat, kayak gitu. Contoh yang ketiga, apabila kanji tangan digabung dengan kanji atas ue, dia cara bacanya spesial. Nggak make ongyomi,
nggak pakai kunyomi juga, spesial. Dia dibaca jouzu. Oke. Jouzu, yang artinya pandai. Kalau kanji tangan digabung dengan kanji bawah, oke, dia cara bacanya juga spesial, yaitu heta, yang artinya tidak pandai, bodoh. Jouzu itu kan atas tangan, jadi sama dengan angkat tangan minasan. Jadi anak yang sering angkat tangan berarti dia anak yang pintar. Sedangkan heta itu adalah kanji bawah dan tangan. Tangannya diam di bawah, nggak mau angkat tangan, nggak berani angkat tangan. Berarti anak yang tidak pandai. Kayak gitu maknanya ya, minasan. Seperti itu. Dan cara bacanya di sini spesial. Tangan kan tadi ongyominya adalah shi, kunyominya te. Sedangkan di sini nggak dipakai kan ya. Spesial cara bacanya. Tolong diingat baik-baik ya. Jadi kanji seperti itu minasan. Di saat-saat tertentu ada beberapa kanji yang cara bacanya spesial nanti. Nggak ada di kunyomi ongyominya ya minasan, seperti itu. Oke, lanjut ke kanji berikutnya, yaitu kanji kaki. Oke, untuk asal muasalnya dari gambar berlari seperti ini, kakinya diregangkan seperti itu, lalu disederhanakan menjadi seperti ini, dan hasil akhirnya menjadi seperti ini. Oke, kalian perhatikan step langkah-langkah dalam menulisnya ya. Oke, jadi total 7 goresan ya, minasan. Untuk kunyominya, itu ada 3 ya, minasan, yaitu asi, tariru, dan tasu. Asi itu artinya kaki ya, minasan, sedangkan tariru artinya cukup. Lalu tasu itu artinya menambahkan, tasimas, tambahin, kayak gitu ya, minasan. Untuk ongyominya, 1, yaitu soku. Cara pakainya gimana? Langsung saja kita ke contoh-contoh ya, minasan. Oke, contoh yang pertama, kalau dia berdiri sendiri kayak gini ya, minasan, dia akan dibaca asi yang artinya kaki. Contoh yang kedua, apabila kanji kaki ya, minasan, digabung dengan kanji angka nih ya, minasan, maka kanji kaki itu dibaca dengan cara baca ongyomi, yaitu soku. Angka 2 kan bahasa Jepangnya ni, sehingga kanji berikut ini dibacanya ni soku, yang artinya 2 pasang. Oke, jadi kanji kaki ketika dibaca dengan cara baca ongyominya, dia menyatakan artian pasang. 1 pasang, 2 pasang, dan sebagainya. Kemudian contoh yang ketiga, nah di sini ketika ada hiragana ri dan ru, maka kanji ini dibaca ta, tariru. Dia masuk kata kerja grup 2. Bentuk emasnya tarimas, kayak gitu ya minasan, yang artinya cukup. Seperti itu ya minasan. Nah, apabila ri dan ru diganti dengan hiragana su, maka kanji kaki tetap dibaca ta, tasu, artinya menambahkan, kayak gitu ya minasan. Oke, lanjut ke kanji berikutnya. Nah, kanji berikutnya tentang alam ya minasan, yaitu hujan, berkaitan dengan alam ya. Oke, untuk kanji hujan itu awalnya berasal dari gambar hujan seperti ini, lalu disederhanakan menjadi seperti ini, kemudian hasil akhirnya menjadi seperti ini. Silakan diperhatikan step-step dalam menulisnya ya, minasan. Untuk kanjinya mirip dengan gambar hujan kan ya, minasan. Oke. Kelihatannya saja rumit ya, minasan. Sebenarnya gampang. Kalian ikuti saja langkah-langkah dalam menulisnya, pasti bisa. Oke. Untuk kunyominya, itu dibaca ame atau ama. Ame itu sendiri kan hujan ya, minasan. Untuk ongyominya dibaca u. Seperti itu. Cara pakainya gimana? Langsung saja kita ke contoh. Contoh yang pertama, kalau kanjinya berdiri sendiri seperti ini, dia akan dibaca ame, yang artinya hujan. Contoh yang kedua, apabila kanji ame digabung dengan kanji air seperti ini ya, minasan, dia akan dibaca ama mizu. Bukan ame nanti, tapi ama mizu. Ama kan kanji hujan ya, minasan, mizu kan air. Jadi artinya air hujan. Seperti itu ya, minasan. Jadi kalau kita baca kalimat dan ada kanjinya, kurang lebih kita akan mengetahui makna dari kata tersebut, minasan. Tadi melihat kanjinya saja. Kayak gitu ya, jadi seru belajar kanji ya, minasan. Lanjut ke contoh yang ketiga, apabila kanji hujan ya, digabung dengan kanji surga, jadi yang hitam ini kanji surga ya, minasan, dia akan dibaca
dengan cara baca ongyominya, yaitu teng, yang artinya cuacanya hujan, berhujan kayak gitu ya minasang. Oke, lanjut ke kanji berikutnya. Oke, kanji bambu ya minasang. Nah, untuk asal muasalnya tentu saja dari gambar bambu. Kemudian disederhanakan menjadi seperti ini, lalu hasil akhirnya menjadi seperti ini. Silakan diperhatikan step-step menulisnya ya minasang. Oke, kalau sudah, langsung saja kita ke kunyominya. Untuk kunyominya, dia dibaca take, yang artinya bambu. Untuk ongyominya, chiku. Langsung saja kita ke contoh-contoh ya. Contoh yang pertama, kalau dia berdiri sendiri, dia akan dibaca take, yang artinya bambu. Contoh yang kedua, kalau dia digabung dengan kanji sawah kayak gini ya minasang, dia akan dibaca takeda. Nah, ini nama keluarga ya minasang, nama keluarga di Jepang nanti. Ada salah satu nama keluarga nanti ya, Takeda-san kayak gitu ya. Jadi nama orang nanti. Lanjut ke contoh yang ketiga. Kalau kanji bambu ya, digabung dengan kanji ko ya minasang, kanji anak, kemudian disela-sela dengan partikel no, dia tetap dibaca take ya minasang. Jadi, take no ko. Take kan bambu, ko kan anak kecil ya minasang. Jadi, artinya rebung kayak gitu minasang. Jadi, anaknya bambu sama dengan rebung ya minasang. Seperti itu ya minasang. Nah, untuk ongyominya saya nggak munculkan karena jarang dipakai, jadi saya nggak kasih contohnya di sini ya. Nah, sekarang kita lanjut ke kanji berikutnya. Oke, yaitu kanji beras. Oke, untuk asal muasalnya gimana? Yaitu dari gambar padi yang diikat seperti ini ya minasang. Lalu disederhanakan menjadi seperti ini. Kemudian hasil akhirnya menjadi seperti ini. Oke, silakan diperhatikan langkah-langkahnya ya minasang, langkah-langkah dalam menulisnya. Oke, kalau sudah, langsung saja kita ke kunyomi ongyominya. Untuk kunyominya, dia akan dibaca kome, yang artinya beras ya, atau padi juga bisa. Oke, kemudian untuk ongyominya, dia akan dibaca mai atau bei. Ada dua ya. Cara pakainya gimana? Langsung saja. Contoh yang pertama, kalau dia berdiri sendiri seperti ini, dia akan dibaca kome yang artinya beras. Contoh yang kedua, kalau dia digabung dengan kanji negara kuni ya minasang, maka dia akan dibaca beikoku yang artinya negara Amerika. Oke, jadi negara Amerika dilambangkan dengan negara beras ya minasang. Seperti itu. Lanjut ke contoh yang ketiga. Kemudian kalau kanji beras digabung dengan kanji tengah, dia akan dibaca chubei. Oke. Nah, B kan tadi negara Amerika ya minasang. Jadi chu kan naka, tengah, pusat. Jadi sama dengan Amerika pusat, Amerika tengah kayak gitu ya minasang. Seperti itu. Lanjut ke kanji berikutnya. Oke, yaitu kanji kerang. Asal muasalnya gimana? Tentu saja dari gambar kerang minasang. Seperti ini. Lalu disederhanakan menjadi seperti ini. Kemudian hasil akhirnya menjadi seperti ini. Silakan kalian perhatikan langkah-langkah dalam menulisnya ya minasang. Silakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, jadi total 7 goresan ya minasang. Untuk kunyominya, dia dibaca kai, yang artinya kerang. Ongyominya bai. Oke, langsung saja kita ke contoh ya minasang. Contoh yang pertama, kalau dia berdiri sendiri kayak gini, dia akan dibaca kai, yang artinya kerang. Contoh yang kedua, apabila kanji kerang digabung dengan kanji berikut, maka dia akan dibaca kai gara, yang artinya kerang laut. Kayak gitu. Contoh yang ketiga, kalau dia digabung dengan kanji membalut ya minasang, kanji berikut ini, maka dia akan dibaca maki gai, yang artinya siput. Seperti itu ya minasang. Jadi berikut ini adalah contoh-contoh pemakaian kanji kerang. Sekarang kita lanjut ke kanji berikutnya, yaitu kanji batu. Oke, asal muasalnya gimana? Jadi asal muasalnya adalah gambar tebing dan gambar batu di dalam tebingnya. Oke,
kemudian disederhanakan menjadi seperti ini, lalu hasil akhirnya menjadi seperti ini. Oke, untuk goresannya simple, minasang. Oke, saya rasa kalian bisa memahaminya dengan cepat ya, minasang. Untuk kunyominya adalah isi, yang artinya batu, sedangkan ongyominya adalah seki. Cara pakainya gimana? Langsung aja kita ke contoh. Contoh yang pertama, nah kalau berdiri sendiri tentu saja dibaca isi, yang artinya batu. Contoh yang kedua, apabila digabung dengan kanji minyak, nah ini kanji minyak yang hitam ya, dia akan dibaca seki yu. Oke, minyak dan batu sama dengan minyak bumi ya, minasang. Contoh yang ketiga, kalau dia digabung dengan kanji perubahan ya, minasang. Ini kanji ka ya sebenarnya, menyatakan perubahan. Dia akan dibaca ka seki, yang artinya fosil. Contoh yang keempat, apabila digabung dengan kanji sungai, kayak gini ya, minasang, dia akan dibaca Ishikawa. Kunyominya ya, minasang, Ishikawa. Dan ini adalah salah satu nama keluarga di Jepang. Nama orang ya, minasang, Ishikawa. Ishikawa-san. Seperti itu contohnya ya. Oke, lanjut ke kanji yang terakhir ya, minasang, yaitu kanji benang. Asal muasalnya dari gambar benang ya, minasang. Lalu disederhanakan menjadi seperti ini. Kemudian hasil akhirnya menjadi seperti ini. Silakan kalian perhatikan ya langkah-langkah dalam menulis kanjinya. Oke, kalau sudah, kunyominya dibaca ito. Untuk ongyominya shi. Cara pakainya gimana? Langsung aja. Contoh yang pertama, kalau dia sendiri kayak gini, dia akan dibaca ito. Artinya benang. Contoh yang kedua, kalau dia digabung dengan mulut ya, minasang, kanji mulut seperti ini, dia akan dibaca ito guchi. Guchi menjadi guchi ya, minasang. Oke, untuk benang tetap dibaca kunyomi, ito, yang artinya petunjuk. Lanjut ke contoh yang ketiga, apabila kanji benang digabung dengan kanji berikut ini ya, minasang, maka akan dibaca keito, yang artinya benang wol. Seperti itu ya, minasang. Nah, di sini untuk ongyominya saya nggak kasih contohnya karena jarang dipakai ya, minasang. Untuk basic cukup ini aja contoh-contohnya ya, minasang. Gimana? Belajar kanji seru kan ya, minasang? Menarik kan ya? Pasti bisa. Tipsnya, sering latihan menulis dan membaca. Minimal satu karakter itu kalian tulis sebanyak 10 kali. Kemudian contoh-contohnya juga kalian ulang sebanyak 10 kali kalau bisa. Contoh kanji itu kalian tulis 10 kali. Lalu contoh-contohnya apa saja? Ah, itu. Kemudian itu guci artinya apa? Ke itu artinya apa? Nanti atau besoknya lagi kalian tulis lagi kanjinya sebanyak 10 kali. Kemudian contoh-contohnya apa? Contohnya yang pertama itu benang itu, oh itu sendiri sama dengan benang. Lalu contoh yang kedua petunjuk, itu guci. Kalian tulis langsung kanjinya. Kemudian benang wol, ke itu. Nah itu cara belajar kanji ya, minasang, biar inget terus. Kalau kalian belajar sekali doang nggak bakal inget, saya jamin 100% kalian nggak bakal inget dengan cara sekali belajar doang. Seperti itu ya, minasang. Jadi itu saja ya, minasang, untuk materi kanji hari ini. Minasang, mite kurete arigatou gozaimashita. Mata imashou.